Kenalkan, nama saya Agung Wahyudi dari Fakultas Vokasi Program Studi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 segmen. Kita langsung saja ke videonya. 7 segmen. Apa itu 7 segmen? Pengertian 7 segmen. 7 segmen display adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. 7 segmen display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung, atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display digital seperti pada microwave ataupun pengatur suhu digital. 7 segmen display pertama diperkenalkan dan dipatenkan pada tahun 1908 oleh Frank W. Wood dan mulai dikenal luas pada tahun 1970-an setelah aplikasinya pada LED, Light Emitting Diode. 7 segmen display memiliki 7 segmen, di mana setiap segmen dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka dari 0 sampai 9 dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Selain angka 0 sampai 9, 7 segmen display juga dapat menampilkan huruf heksadesimal dari A sampai F. Segmen atau elemen-elemen pada 7 segmen digital diatur menjadi bentuk angka 8 yang agak miring ke kanan dengan tujuan untuk mempermudah pembacaannya pada beberapa jenis 7 segmen display. Terdapat juga pertambahan titik yang menunjukkan angka koma desimal. Ini adalah gambar dari 7 segmen, dan yang ada di tangan saya ini adalah fisik asli dari 7 segmennya, di mana 7 segmen ini memiliki 10 pin kaki. Nah, pada gambar ini setiap segmen terdapat namanya masing-masing, yaitu ini adalah segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, segmen E, segmen F, dan segmen G. Karena jumlah segmennya itu ada 7, maka ia diberi nama 7 segmen. Jenis-jenis 7 segmen. Jenis-jenis 7 segmen ada 2, common anoda dan common katoda. Common anoda merupakan pin yang terhubung dengan semua kaki anoda LED dalam 7 segmen. Common anoda diberi tegangan VCC, dan 7 segmen dengan common anoda akan aktif pada saat diberi logika rendah atau sering disebut active low. Kaki katoda dengan kabel A sampai H sebagai pin aktivasi yang menentukan nyala LED. Sedangkan common katoda mempunyai pin yang terhubung dengan semua kaki katoda LED dalam 7 segmen dengan common katoda akan aktif apabila diberi logika tinggi atau disebut active high. Kaki anoda dengan label A sampai H sebagai pin aktivasi yang menentukan nyala LED. Pada LED 7 segmen jenis common katoda, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan sinyal kendali atau kontrol sinyal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. Pada LED 7 segmen jenis common anoda, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif plus, dan sinyal kendali kontrol sinyal akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda segmen LED. Ini adalah gambar perbedaan dari common katoda dan common anoda. Prinsip kerja dasar driver system pada LED 7 segmen. Blok decoder pada diagram di atas mengubah sinyal input yang diberikan menjadi 8 jalur, yaitu A sampai G. Dan poin desimal untuk mengonkan segmen, sehingga
menghasilkan angka atau digit yang diinginkan. Contohnya, jika output decoder adalah A, B, dan C, maka segmen LED akan menyala menjadi angka 7. Fungsi daripada blok driver adalah untuk memberikan arus listrik yang cukup kepada segmen atau elemen LED untuk menyala. Pada tipe decoder tertentu, decoder sendiri dapat mengeluarkan tegangan dan arus listrik yang cukup untuk menyalakan segmen LED. Maka, blok driver ini tidak diperlukan. Pada umumnya, driver untuk menyalakan 7 segmen ini adalah terdiri dari 8 transistor switch pada masing-masing elemen LED. Prinsip kerja 7 segmen. Prinsip kerja dari 7 segmen ini adalah inpuan bilangan biner pada switch dikonversi masuk ke dalam decoder. Baru kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut ke dalam bilangan desimal. Yang mana bilangan desimal ini akan ditampilkan pada layar 7 segmen. Fungsi dari decoder sendiri adalah sebagai pengkonversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Macam-macam penyusun dari common. 1 decoder, 2 encoder, 3 multiplexer, dan 4 demultiplexer. Yang pertama yaitu decoder. Decoder adalah alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Pengertian decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Kebalikan dari decoder adalah encoder. Fungsi decoder adalah untuk memudahkan kita dalam menyalakan 7 segmen. Itulah sebabnya kita menggunakan decoder agar dapat dengan cepat menyalakan 7 segmen. Output dari decoder maksimum adalah 2N. Jadi, dapat kita bentuk N to 2N decoder. Jika kita ingin merangkai decoder, dapat kita buat dengan 3 to 8 decoder untuk menggunakan 2 to 4 decoder. Sehingga kita dapat membuat 4 to 16 decoder dengan menggunakan 2 buah 3 to 8 decoder. Jenis-jenis rangkaian decoder. Pertama yaitu BCD2 dan 7 segmen. Kombinasi masukan biner dari jalan masukan akan diterjemahkan oleh decoder sehingga akan membentuk kombinasi nyala LED peraga yang sesuai kombinasi masukan biner tersebut. Sebagai contoh, jika masukan biner DCBA sama dengan 0,001, maka decoder akan memilih jalur keluaran mana yang akan diaktifkan. Dalam hal ini, saluran B dan C diaktifkan sehingga lampu LED B dan C menyala dan menandakan angka. Yang kedua yaitu decoder PCD ke desimal. Keluarnya dihubungkan dengan tabung indikator angka sehingga kombinasi angka biner akan menghidupkan lampu indikator angka yang sesuai. Sebagai contoh, D sama dengan C sama dengan B sama dengan 0. A sama dengan 1 akan menghidupkan lampu indikator 1. Lampu indikator yang menyala akan sesuai dengan angka biner dalam jalan masuk. Yang kedua yaitu encoder. Encoder adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Encoder disusun dari gerbang-gerbang logika yang menghasilkan keluaran biner sebagai hasil tanggapan adanya 2 atau lebih variabel masukan. Hasil keluarannya dinyatakan dengan aljabar Boolean, tergantung dari kombinasi-kombinasi gerbang yang digunakan. Encoder merupakan rangkaian kombinasional yang berfungsi mengubah data yang ada pada inputnya menjadi kode-kode biner ke outputnya. Yang ketiga, multiplexer. Multiplexer sendiri ialah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Multiplexer berfungsi sebagai data selector. Data masukan yang terdiri dari N sumber
Dipilih salah satu dan diteruskan kepada saluran-saluran tunggal. Masukan data dapat terdiri dari beberapa jalur dengan masing-masing jalur terdiri dari satu atau lebih dari satu bit. Rangkaian multiplexer dengan gerbang logika rangkaian. Rangkaian multiplexer di samping adalah merupakan rangkaian multiplexer yang memanfaatkan kombinasi gerbang logika, di mana dari contoh yang ada di samping ini dapat diketahui bahwa rangkaian memiliki 2 bit selektor dan 4 jalur input. Anda bisa membuat rangkaian dengan jalur masukan yang lebih banyak dengan menambah jumlah bit dari selektor. Dan juga Anda bisa menggunakan kombinasi gerbang berdasarkan rancangan Anda sendiri dengan mengacu pada tabel kebenaran multiplexer yang sebelumnya sudah harus Anda tentukan. Multiplexer dengan IC TTL 74251. Pada IC ini terdapat 8 buah jalur masukan dan 3 bit selektor serta jalur lain sebagai control reset dan inverting output. Sebagai catatan, jika Anda menggunakan IC TTL untuk rangkaian elektronika Anda, maka tegangan supply yang boleh adalah maksimal 5 volt agar Anda bisa lebih mengenal cara kerja dari IC multiplexer ini. Yang berikutnya, multiplexer dengan IC CMOS 4556. Untuk prinsip kerja dari IC multiplexer keluarga CMOS ini sebenarnya sama saja dengan rangkaian multiplexer gerbang logika ataupun IC TTL. Yang pasti semuanya mengacu pada fungsi multiplexer yang sesungguhnya, yakni penetapan satu jalur keluaran yang mewakili dari banyaknya jalur input. Secara penggunaan simbol memang mungkin antara IC TTL dan CMOS memiliki perbedaan, tapi sebenarnya aturan yang dijalankan adalah sama. Yang keempat adalah demultiplexer. Demultiplexer atau sering disingkat demuxah adalah rangkaian yang digunakan untuk memperbanyak jumlah output atau keluaran. Pada rangkaian demultiplexer, input yang masuk diperbanyak outputnya menjadi beberapa output. Demultiplexer adalah kebalikan dari multiplexer. Perbedaan demultiplexer dengan decoder yaitu pada jumlah inputnya. Kalau pada decoder jumlah inputnya terdiri dari beberapa kabel, sedangkan pada demultiplexer inputnya hanya satu kabel. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan mengenai tentang 7 segmen ini ialah yang pertama, 7 segmen adalah penampil dengan susunan 7 digit yang dapat menampilkan angka dari 0 sampai 9. 7 segmen disusun untuk menampilkan jam, menit, dan detik. 7 segmen mendapat input dari BCD, decoder, encoder, multiplexer, dan demultiplexer. Yang kedua, 7 segmen itu ada dua macam, yaitu 7 segmen common katoda dan 7 segmen common anoda. Yang ketiga, rangkaian jam digital merupakan salah satu rangkaian digital sederhana dengan memakai prinsip kerja dari pencacah naik yang daya kerjanya dengan cara asinkron, yaitu pencacah yang berada di paling ujung dipakai untuk menunjukkan bilangan 1 dari detik yang asalnya dari sumber detak, kemudian pencacah selanjutnya terpicu oleh penjajah yang ada sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai 7 segmen. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.